Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kalau sehat semua ya. Sehat ya? Masih semangat ya? Sih. Tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan Mas Vicky untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini kita berjalan Amin. lancar. Silahkan Mas Vicky untuk memimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Vicky yang sudah memimpin doa. Walaupun masih pandemi ya, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker dan jaga protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan Anda mengisi absensi dulu di link yang sudah saya share di grup kalian. Sudah saya lihat untuk absensinya, sudah berapa yang masuk. Ini ada Mas Khairun Najib, Muhammad Ramadhani, Mas Wisnu, Mas Saiful Fikri, Mas Rizky, Mas Heri, Ahmad Faiz. Sebelum kita menuju kegiatan ini, dalam pembelajaran kali ini, saya mau bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Coba Mas Najib, apa yang kamu ingat tentang yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Minggu kemarin kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemarin ada kesulitan tidak waktu mengerjakan? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada kesulitan berarti kalian sudah paham tentang matrik ya. Coba Mas Vicky bisa sampaikan pemahamanmu tentang matrik? Ya, Pak. Setelah saya mempelajari lebih dalam tentang matriks dan mencari berbagai referensi, ternyata dalam matriks itu ada baris dan kolom. Dalam ordo itu sendiri itu mencakup jumlah baris dan kolom. Di dalam matrik ya, itu nanti ada baris dan kolomnya. Yang ordonya itu mencakup banyaknya baris dan banyaknya kolom, itu ya. Itu ordo. Nanti ordonya ada memiliki berapa ordo gitu ya. Saya terima kasih untuk Mas Vicky yang sudah menyampaikan pemahamannya tentang matrik. Saya harap yang lainnya juga paham ya. Hari ini kita belajar tentang perkalian matrik. Sebelumnya saya akan bacakan untuk tujuan pembelajarannya. Di sini untuk tujuan pembelajarannya kalian diharapkan dapat menentukan hasil operasi matrik dengan teliti dan jujur ya. Yang kedua, kalian bisa menerapkan operasi perkalian matrik atau kesamaan pada matrik. Banyak manfaat ya untuk penyelesaian matrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya itu untuk mempermudah kita untuk mengerjakan masalah-masalah yang berkaitan dengan angka ataupun jumlah dengan menyederhanakan bentuk penyajian data. Misal, kita membuat raport. Kalau saya sebagai guru itu pembuatan raport ya Mas. Sekarang ada sebuah permasalahan. Perhatikan tabel di bawah ini. Besar SPP di 3 sekolahan berbeda disajikan dalam bentuk tabel berikut. Silakan kalian amati. Mana yang menyatakan baris dan mana yang menyatakan kolom. Yang menyatakan baris yang mana? SMK 1, SMK 2, SMK 3 ini yang menyatakan baris ya. Ya. Kemudian yang menyatakan kolom? Yang angka. Yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini yang menyatakan kolom. Pernyataannya, berapa SPP yang harus dibayar siswa kelas 10 SMK 1 selama 3 bulan? Yang kedua, berapa SPP yang harus dibayarkan siswa kelas 10 SMK 2 selama 3 bulan? Yang ketiga, berapa SPP yang harus dibayar siswa kelas 10 SMK 3 selama 3 bulan? Ini kita fokusnya yang kelas 10. Buatlah tabel yang menunjukkan besar SPP yang dibayarkan oleh siswa masing-masing sekolah selama 3 bulan. Nah, dari permasalahan tadi kita bisa bentuk matrik ya. Ini masih tabelnya. Kemudian kita bisa membuat dalam bentuk matrik. Ini tadi yang menyatakan besar SPP-nya itu kita bisa buat matrik.
matriknya di sini menyatakan ordonya 3 kali 3, memiliki baris 3 dan kolom 3. Kemudian kita untuk 3 di sini, ini adalah bilangan real atau bilangan skalarnya ya, selama 3 bulan. Tinggal kita kalikan 3 kali 100.000, 3 kali 90.000, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah dari perkalian tersebut 3 kali 100 itu 300.000, kemudian 3 kali 90.000 270.000, 3 kali 80.000 240.000, kemudian 3 kali 90.000 270.000, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah matrik tersebut memiliki ordo 3 kali 3. Kemudian untuk perkalian matrik dengan matrik, ya, ada dua buah matrik A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris di matrik B. Hasil perkaliannya adalah matrik baru yang ordonya adalah jumlah baris matrik A kali jumlah kolom matrik B. Secara umum kita bisa tulis ya, A dikali M kali P. Ini M-nya itu menyatakan baris, kemudian kali B, P kali N. N-nya itu menyatakan kolom. Maka kita dapat hasilnya matrik C, yaitu M dikali dengan N. Untuk perkalian matrik, tadi intinya adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama, kita jumlahkan. Kemudian baris pertama dikali dengan kolom kedua, kita jumlahkan. Langsung kita menginjak ke kolom baris kedua dikali dengan kolom pertama, kita jumlahkan. Kemudian sama untuk kolom kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Saya akan membagi kelompok. Kelompoknya yang pertama itu Mas Vicky, Mas Heri, Mas Najib. Kelompok yang kedua Mas Dani, Mas Wisnu, Mas Rafli. Dan kelompok ketiga Mas Faiz, Mas Dalil, Mas Salman. Nanti kalian silahkan membuka KPD yang file yang sudah saya kirim pada pertemuan sebelumnya ya, melalui WhatsApp group. Silahkan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan perkalian matrik. Jika masih ada yang kesulitan, nanti kalian bisa mencari referensi dari sumber yang lain ya. Atau nanti kalian bisa saling bertanya di WhatsApp group. Ya, gimana caranya untuk menentukan atau mengalihkan perkalian matrik tersebut. Mengangkat tangan? Ada yang tanyakan? Ada masalah? Harus teliti ya Anda untuk mengalihkan matrik ya. Jangan sampai keliru antara setiap elemen atau setiap baris dan setiap kolomnya. Salah sedikit nanti hasil akhirnya juga salah ya. Jangan sampai keliru. Dan untuk menentukan permasalahan tersebut, Anda membuat tabelnya atau dalam bentuk matrik itu harus sesuai mana yang baris, mana yang kolom ya. Silahkan kalau sudah selesai mengerjakan perwakilan kelompoknya bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi dari ini dari diskusi dari saya dari kelompok 1 Pak. Dari tabel tersebut dapat dibentuk matriks untuk kota menunjukkan baris dan jenis alat musik menunjukkan kolom. Maka dapat dibentuk P adalah matriks yang menyatakan persediaan di setiap toko. Dari tabel yang kedua bisa dibentuk matriks kolom seperti ini. Matriksnya menyatakan harga jual. Dan dari tabel yang ketiga tersebut bisa bentuk matriks baris. Seperti bawah ini matriks T dimisalkan matriks menyatakan banyaknya barang yang telah berhasil dijual di setiap kota. Untuk mencari nilai persediaan dapat kita kalikan matriks P dengan matriks H. Berikut di bawah ini dari hasil penjumlahan pengalihan dari matriks C dikali matriks H Pak. Ya. Dan dapat hasil sebagai berikut. Di dalam kota Medan terdapat banyak 598 juta, di Surabaya 477 juta, di Makassar 527 juta,
dan Jogja 381 juta, dan di Bandung terdapat 464 juta. Untuk penghasilan kotor, kita kalikan matriks T dengan matriks A. Berikut di bawah ini hasil dari pengalian matriks T dengan matriks A. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil kotor keseluruhan di tiap kota di masing-masing kota. Berikut Medan terdapat 349 juta, di Surabaya 312 juta, di Makassar 296 juta, di Jogja 260 juta, di Bandung 317 juta. Jadi penjumlahan penghasilan kotor PT Sabar Buana di 5 kota tersebut adalah 1.534 juta. Terima kasih untuk Mas Vicky yang sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Ya, Pak. Apakah yang ingin memberikan masukan terhadap tugas yang disampaikan oleh teman kamu? Tidak ada, Pak. Jika tidak ada masukan atau pertanyaan, berarti kalian sudah paham ya tentang perkalian matrik ya. Kemudian silakan salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari kali ini dengan perkalian matrik, tentang perkalian matrik. Menurut saya, perkalian matriks dapat dilakukan pada dua matriks dengan syarat matriks pertama memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Nah, Pak, itu saja. Saya ingin menyempurnakan jawaban Mas Najib. Jika perkalian metrik dapat dilakukan pada dua metrik pada syarat metrik memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom metrik kedua. Ya, Pak. Terima kasih kepada Mas Dani yang sudah menyempurnakan kesimpulan dari teman kamu tadi. Baiklah, saya ambil kesimpulan lagi bahwa perkalian matrik dapat dilakukan dengan syarat pertama memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom pada matrik yang kedua. Ya, untuk bisa dikalikan harus memiliki baris dan kolom yang sama ya antara matrik A dan matrik B. Kalau beda tidak bisa dikalikan. Terima kasih pada kalian semua yang telah aktif dalam pembelajaran daring hari ini, dan jangan lupa nanti ada soal evaluasi tugas individu yang harus Anda kerjakan secara online. Nanti saya kirim di WhatsApp grup, nanti bisa dikerjakan dengan baik dan teliti ya. Ya, Anda bisa bertanya dengan teman-teman kamu yang sudah paham, nanti bisa belajar bersama ya. Nanti yang sudah tahu bisa memberi tahu kepada teman yang lainnya atau tutor sebaya. Gitu ya. Ya, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang inverse matrix ya. Nanti silahkan Anda persiapkan, Anda bisa browsing dulu apa itu inverse matrix dan yang lainnya ya. Ya, Pak. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar dan kita akhiri sampai di sini ya. Iya, Pak, alhamdulillah. Ya, Pak, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap semangat ya. Ya, Pak, siap. Nah, untuk mengakhiri, silakan Mas Najib memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Belum mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih untuk Mas Najib yang mengakhiri doa. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.